Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3 SD Islam Bintang Juara. Semoga teman-teman semua tetap sehat dan tetap bisa melaksanakan ibadah. Teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Fika bisa membuat sebuah video lagi untuk teman-teman bisa pelajari di rumah sebagai pendamping dalam teman-teman belajar. Teman-teman semua, ketika nanti Pak Fika menyampaikan informasi-informasi yang ada di video ini, harapannya teman-teman semua di rumah menyaksikannya bersama ayah atau bunda, agar ketika teman-teman selesai berkegiatan menyaksikan video ini, teman-teman semua bisa berdiskusi, bisa bertanya, bisa nanti ayah bunda merecalling kembali. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran pada hari ini teman-teman diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semua, kita sudah berdoa dan semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa hari ini yang belum bersyukur? Tentunya semuanya sudah bersyukur ya hari ini, karena teman-teman semua kita diperintahkan untuk pandai-pandai bersyukur. Barang siapa yang pandai bersyukur, Allah juga akan menambahkan rezeki untuk kita. Baik teman-teman semua, dengan kita bersyukur ya teman-teman semua, kita juga akan tahu seberapa besar nikmat Allah, dan itu tidak bisa kita hitung. Contoh saja, Allah sudah menciptakan berupa oksigen. Apakah oksigen yang kita hirup bisa kita hitung? Tentu tidak ya teman-teman semua. Nah, itulah nikmat Allah. Teman-teman semua, kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, tentunya kita juga harus berterima kasih, yaitu dengan bersyukur. Cara bersyukur kita bagaimana? Cara bersyukur kita macam-macam ya teman-teman semua. Yang utama adalah kita melaksanakan kewajiban dan kita menjauhi larangan-larangannya. Teman-teman semua, manusia diciptakan oleh Allah dengan dibekali akal dan hati. Maka dari itu teman-teman semua, kita sebagai manusia, maka hendaklah ketika kita melakukan sesuatu hal, maka kita harus difikirkan, kita harus sesuai dengan hati kita. Misal teman-teman semua, ya, teman-teman semua ingin memelihara hewan, maka teman-teman semua ketika teman-teman semua diberikan atau dibelikan oleh ayah bunda hewan, maka teman-teman semua wajib untuk memeliharanya. Lah, masalah hewan dan tumbuhan itu juga kewajiban kita untuk bisa melestarikannya. Teman-teman bisa kita lihat di sekeliling Pak Fika banyak tumbuhan dan banyak burung-burung yang terbang ya teman-teman semua. Nah, itu kalau kita tidak bisa merawat, kita tidak bisa memeliharanya, maka ya tumbuhan dan hewan tersebut ya akan mati. Oleh karena itu teman-teman semua, hendaknya ketika kita sudah menanam tanaman, misal ya di sini ada tanaman cabai, maka kita wajib untuk merawatnya dengan menyiram, memberi pupuk, seperti itu teman-teman semua. Karena yang diperlukan tumbuhan itu. Dan teman-teman semua, jika tumbuhan atau tanaman cabai ini kita tidak siram, bagaimana akibatnya? Tentunya akan mati. Oleh karena itu teman-teman semua, ya,
kita sebagai manusia yang sudah diberikan Allah berupa pikiran dan hati perlu peduli terhadap lingkungan kita, ya. Itu adalah kewajiban kita. Selain ya kita berkewajiban untuk sholat, untuk mengaji, kita juga harus peduli terhadap lingkungan kita, yaitu dengan merawat tumbuhan. Bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik? Nah, nanti teman-teman semua bisa saksikan video yang selanjutnya ya tentang merawat, menanam tanaman dengan teknik vertical garden. Oke, teman-teman semua. Teman-teman semua, ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di sekolah, ketika kita ada di lingkungan masyarakat, kita mempunyai kewajiban dan hak. Nah, kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Ketika kita di rumah berkewajiban apa? Berkewajiban menghormati orang tua. Menghormati orang tua bukan posisi hormat ya, bukan teman-teman. Tapi lebih kepada kita tidak berbicara kasar, tidak membentak orang tua. Wala tanharhuma uffin. Janganlah kamu sampai berkata kepada orang tua, karena balasannya nanti akan pedih. Maka dari itu teman-teman semua, kita harus bisa menjaga mulut kita, bicara kita kepada orang tua, karena letak surga itu ada di kaki ibu. Teman-teman semua, kewajiban kita di rumah apa saja juga selain kita harus hormat. Ketika kita sudah menggunakan tempat makan atau kita baru bangun tidur, maka kita kewajiban untuk merapikannya kembali. Nah, itulah teman-teman semua. Itu kewajiban kita. Bagaimana kewajiban-kewajiban yang lain? Tentunya teman-teman semua antar rumah satu dengan yang rumah yang lain berbeda-beda ya teman-teman semua. Oke, teman-teman semua. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, tentunya kita akan memperoleh hak. Hak itu adalah sesuatu hal ya teman-teman semua, sesuatu hal yang kita peroleh. Misalkan teman-teman semua di rumah ya, hak yang diperoleh teman-teman adalah mendapat kasih sayang dari orang tua. Maka dari itu teman-teman semua akan memperoleh kasih sayang seorang orang tua kalau teman-teman semua berbuat baik. Ya, sesuatu itu ada imbal baliknya. Nah, tapi orang tua memberi kasih sayang kita tanpa diminta pun orang tua sudah memberikan. Bahkan sejak kita dalam kandungan, ya teman-teman semua, orang tua sudah memberikan kasih sayangnya. Kita lahir, ya posisi bayi tanpa kita minta untuk diselimuti, orang tua sudah menyelimuti. Ya, orang tua sudah memberikan kita makanan. Itulah kasih sayang orang tua. Maka kita harus membalasnya kasih sayang orang tua itu dengan sebaik-baiknya perbuatan kita teman-teman semua. Itu di rumah. Hak yang diperoleh, ada hak yang lain? Tentunya ada teman-teman semua. Nanti teman-teman semua bisa berdiskusi dengan orang tua. Bagaimana kewajiban ketika di rumah dan haknya ketika di rumah apa. Ketika di sekolah tentunya ada kewajiban dan haknya. Ada peraturan yang di dalam sekolah. Nah, ketika teman-teman bisa melaksanakan kewajiban itu, tentunya teman-teman semua bisa memperoleh haknya. Nah, teman-teman semua ketika teman-teman berada di lingkungan masyarakat, ya, di lingkungan masyarakat itu juga teman-teman ada kewajiban dan ada haknya. Nah, berbicara tentang masyarakat, di dalam masyarakat itu ada strukturnya teman-teman semua yang menaungi atau memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat. Mungkin teman-teman semua mengenal ada yang namanya rukun tangga, RT. Ayo siapa yang belum kenal Pak RT-nya atau Bu RT-nya? Nah, terus ada lagi RW, rukun warga. Itu di atasnya RT. Kumpulan dari beberapa RT itu RW. Pasti juga teman-teman belum tahu kan Pak RW ini siapa, atau jangan-jangan ayah atau bundanya itu Pak RW. Nah, oke teman-teman semua, nanti tak bisa bertanya tugas Pak RT apa, tugas Pak RW apa. Di atasnya RW, kalau itu di lingkupnya adalah kota, ada yang namanya lurah. Ya, ada yang namanya lurah teman-teman semua. Kalau di lingkupnya kabupaten itu ada yang namanya kepala desa. Nah, di atasnya lurah atau kepala desa itu ada yang namanya camat. Nah,
SD Islam Bintang Juara itu terletak di Kecamatan Gunung Pati. Ya, di atasnya kecamatan ya, atau yang memimpin di kecamatan itu namanya camat. Nah, di atasnya camat ya, itu ada yang namanya bupati wali kota. Wali kota Semarang siapa? Ada yang tahu? Ayo. Pak Hendar Prihadi. Betul. Oke. Terus di atasnya kota ya, itu ada provinsi. Kita terletak di provinsi mana? Kita terletak di provinsi Jawa Tengah. Dipimpin oleh yang namanya gubernur. Siapa gubernur Jawa Tengah? Ada yang tahu? Tepat, Pak Ganjar. Iya, teman-teman semua. Lalu ada di tingkat negara, itu dipimpin oleh presiden. Baik teman-teman semua, struktur-struktur itu adalah orang-orang yang mengatur, terus membuat peraturan. Tentunya ketika membuat peraturan, mereka juga menyerap yang namanya aspirasi atau pendapat dari masyarakatnya. Nah, kita di dalam masyarakat juga wajib untuk mematuhi peraturan tersebut.